Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muhammadiyah Nidwina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu berbahagia ya. Kali ini Mama mau berbagi kepada sahabat semuanya rute perjalanan dari Raja Mandala Padalarang menuju ke kawasan wisata Ciwidey, terutama adalah kawasan wisata Nemo Jungle Hot Spring ya, kawasan wisata baru yang sekarang lagi viral nih sahabat. Adapun perjalanan kali ini adalah pada tanggal 12 April 2024, yaitu adalah hari plus 2 atau H+2 setelah lebaran ya sahabat. Jadi ini tuh kondisinya kita berwisata di saat orang lagi banyak melakukan perjalanan juga dalam kondisi halal bihalal ya, saling mengunjungi di antara keluarga ya, antar kota ataupun juga antar daerah yang nggak terlalu jauh ya. Oke sahabat, sejauh apa dan serumit apa sih perjalanan dari Raja Mandala Padalarang menuju Ciwidey ini? Sahabat nonton videonya sampai habis ya. Untuk menuju ke Ciwidey dari daerah Raja Mandala ataupun Padalarang ini, sahabat bisa menggunakan panduan Google Map ya. Panduan Google Map ini sangat berguna banget untuk kita memperkirakan kapan kita akan sampai dan juga jalur perjalanannya ya. Sebetulnya tanpa Google Map juga ini tuh nggak akan nyasar juga sih, karena kita tuh sudah melalui jalan nasional. Nah nanti di daerah Ciwidey deket Nemo Jungle Hot Spring itu juga dekat dengan area wisata lainnya, termasuk juga area Gunung Patuha, kemudian juga Kawah Putih dan juga ada kawasan hot spring yang lainnya ya. Perjalanan dari Raja Mandala ke Ciwidey ini tuh terdapat area yang termasuk tol, tetapi juga ada area yang tidak ada di tol ya. Jadi tuh memang jalan tolnya kurang lebih hanya sekitar 30% aja nih sahabat. Makanya jaraknya itu cuma sekitar 166 km, akan tetapi perjalanannya bisa menembus sampai dengan 4 jam loh. Apalagi kami kemarin tuh kesininya pada saat masih suasana halal bihalal ya. Lihat aja kemacetannya seperti ini ya, karena masih suasana saling bersilaturahmi di hari kedua setelah lebaran. Kondisi kemacetannya ini sebetulnya sedikit lebih hektik dibandingkan kalau lagi hari libur Sabtu Minggu ya, karena memang jalur ini Sabtu Minggu juga biasanya macet seperti ini, akan tetapi tentu saja sangat lebih longgar dibandingkan dengan jalur puncak ya sahabat. Oke sahabat, nonton video sampai habis biar sahabat nanti udah tahu kondisi perjalanannya dan jalannya juga seperti apa dari Raja Mandala Padalarang menuju ke kawasan wisata Nemo Jungle Hot Spring dan juga dekat dengan area wisata lainnya seperti juga Gunung Patuha, kemudian juga Kawah Putih dan juga area wisata Ranca Bali ya. Beberapa kilometer ini kita akan melalui daerah kawasan antara Raja Mandala Padalarang yaitu Kecamatan Citatah ya sahabat. Ini tuh adalah area yang cukup berkelok-kelok dan juga di sekitarnya itu jalanannya tidak terlalu lebar, makanya juga tidak mudah untuk kita saling menyalip ya. Oke sahabat, nonton videonya sampai habis dan ikuti perjalanannya. Pada saat perjalanan kami kemarin ini tuh di daerah sini yang Citatah ini tuh kita sekitar pukul 9-an ya sahabat. Jadi sebetulnya kami merencanakan sudah berangkat dari arah Cianjur itu sekitar jam 6. Akan tetapi ternyata kesiangan ya. Maklum sebelumnya kita udah heboh lebaran gitu, jadi tidurnya terlalu nyenyak, kemudian juga sempat sarapan dulu tadi, jadinya tuh kita kesiangan. Harusnya kita kalau berangkat dari Cianjur jam 6, di sini tuh udah jam 8 dengan target nyampe Ciwidey-nya sekitar jam 9 atau jam 10 nih sahabat. Akan tetapi kemungkinan kita akan lebih siang kalau secara Google Map itu kita akan nyampe di Ciwidey-nya sekitar jam 12:30 ya sahabat. Coba kita lihat nanti sekitar jam berapa nih kita nyampe-nya ya, dan kita ikuti perjalanannya.
Karena perjalanannya ini memakan waktu hingga 4-5 jam ya kemungkinan. Makanya lebih baik kita sarapan dulu ataupun membawa makanan di dalam kendaraan apabila kita terlebih kalau bawa anak kecil ya. Karena nanti mungkin kita pun akan menghindari untuk terlalu banyak berhenti di peristirahatan karena akan memakan waktu ya sahabat, dan juga mengganggu konsentrasi dari Pak Supir kalau sering-sering berhenti nih. Kemudian juga untuk bensinnya dan kondisi kendaraannya harus disiapkan prima terlebih dahulu ya. Karena jalanan yang akan ditempuhnya ini juga akan melalui mendaki gunung dan juga menghalau di hutan-hutan mungkin ya sahabat. Jadi itu juga mungkin saja tidak mudah menemukan bengkel ya, dan juga tidak mudah menemukan pom bensin gitu. Tapi nanti pun di daerah Soreang dekat sana tuh ataupun di daerah Ciwidey itu juga ada beberapa pom bensin sih. Cuman sayang waktunya aja kalau kita harus nunggu dan ngantri dulu pom bensin untuk isi bensin tambahan. Lebih baik kita cukupkan dulu ya, karena untuk 160 sampai 180 km itu harusnya bisa mencukupi ya, sampai penuh full tank gitu. Bensinnya kita isi dulu. Oke, kita lanjut jalannya ya. Perjalanan yang sepanjang dari Raja Mandala Padalarang ke arah tol ini ya, atau melalui Citatah ini tuh relatif merupakan jalan nasional yang cukup mulus dan agak lebar gitu. Jangan lupa ya, garis tengahnya itu merupakan garis kuning yang tidak terputus, alias kita sebetulnya tidak diperkenankan untuk saling menyalip di sini. Karena memang sangat berisiko ya sahabat, belokannya itu cukup curam dan juga banyak sekali, sangat tidak terpantau kalau kita bisa menyalip kemudian tiba-tiba dari arah lawan arah nanti malah ada kendaraan yang cukup kenceng, itu sangat kita harus hindarin ya. Kemudian untuk saat ini tuh sebetulnya kita sangat dimudahkan melalui area Citatah ini, karena kalau pas lagi lebaran ini kan untuk truk besar tidak boleh lewat, hanya mungkin truk besar yang tertentu saja ya, seperti tadi ada truk yang pengangkut bahan bakar tuh masih bisa lewat. Tapi sebetulnya kalau di kondisi normal itu lewat sini tuh akan bersamaan dengan truk-truk besar yang mengangkut batu bata gitu ya, karena ini merupakan area penambangan batu kapur gitu. Jadi sebetulnya saat lebaran ini relatif sebetulnya lebih lancar dibandingkan hari-hari biasanya nih sahabat, meskipun kendaraan pribadinya terlihat cukup banyak ya. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Kita lihat ya, pemandangannya itu banyak sekali gunung-gunung kapur gitu. Dan kalau sahabat perhatikan dari dulu sampai sekarang, kayaknya gunung kapurnya sudah banyak berkurang ya. Sudah banyak yang ditambang berubah menjadi bahan bangunan atau mungkin bahan kosmetik atau bahan-bahan peralatan yang lainnya ya, seperti misalnya marmer, batu bata dan lain-lainnya. Oke sahabat, kita lanjut perjalanannya. Alhamdulillah lumayan lancar di sini dan juga cuacanya cerah ya. Kalau dari arah Jakarta, Bekasi, ataupun dari arah Cianjur seperti kami ini ya, untuk berwisata ke Ciwidey itu meskipun memang jaraknya nggak terlalu jauh, akan tetapi tingkat kemacetannya sangat tinggi ya. Jadi kelancaran perjalanannya itu kita tahu lah ya, nggak terlalu lancar banget. Jadi kami menyarankan apabila kita berangkat agak siang seperti saya ini nih,
nanti malamnya itu sebaiknya kita sudah memesan penginapan ataupun juga area untuk transit ya di daerah Bandung. Karena tuh kalau memang kita tuh mau niatnya tektok gitu, maka kemungkinan pulangnya akan malam banget tuh sahabat. Jadi agak beresiko karena terlalu lelah ya, apalagi kita habis berwisata. Jadi sebaiknya kalau ke Ciwidey itu kita memang meniatkan juga pulangnya itu untuk transit ataupun menginap di salah satu tempat di dekat Ciwidey ataupun di daerah Soreang ya. Ini alhamdulillahnya perjalanannya pun cukup lancar di daerah Citatah ini ya. Dan sekarang pun tuh ternyata kendaraan pribadinya belum terlalu banyak, atau mungkin ini curiganya adalah tertahan di satu titik ya, masih macet jadi belum ada yang menuju ke sini. Sebaliknya yang dari arah Cianjur ke Bandung pun itu juga tertahan di satu titik tertentu. Salah satunya adalah di daerah yang dekat Pasar Ciranjang tuh sahabat. Kalau sahabat yang udah tahu pasti udah tahu ya titik-titik kemacetannya daerah antara Cianjur menuju Bandung ini ya. Kalau udah landai seperti ini, nggak terlalu banyak lagi kelok-keloknya, berarti kita udah deket ke daerah Padalarang ya. Aries udah menemukan jalan yang cukup mulus gini nih, dan ada juga 4 lajur seperti ini. Jadi nggak terlalu hektik gitu sahabat. Alhamdulillahnya ini so far so good ya, masih lancar gini perjalanannya. Kita bisa lihat ya, memang lagi lebaran nih enaknya nggak banyak truk juga yang lewat. Jadi memang momen lebaran ini bisa dijadikan acara untuk halal bihalal ataupun bersilaturahmi antar kota ya. Karena meskipun kita tuh juga agak jauh tapi masih bisa ditempuh dengan cukup lancar juga sih sebetulnya. Nah, di sini kita mau masuk tol ke tol Cipularang itu, kemudian kita masuk ke arah kiri ya, jangan ke kanan karena yang ke kanan itu adalah non tol ya sahabat. Ke kiri ini kita sebetulnya masuk pertemuan nanti antara Cipularang dan tol Padalenyi ya. Sekarang kita siap-siap bayar tol juga. Oh ya sahabat, jangan lupa ya, nanti tuh kartu tolnya kita isi sangat cukup ataupun bahkan melebihi ya. Bukan tidak mungkin juga di area nanti untuk wisatanya itu bisa menggunakan kartu tol juga ya. Nah, kita lanjut perjalanannya, nanti kita keluarnya di tol Soreang ya sahabat. Jangan di tol Paster. Nanti malah nyasar loh. Ini dia kondisi jalan tolnya H+2 setelah lebaran ya, pada pagi hari sekitar pukul 10.30 di sini. Kondisinya sangat lancar alhamdulillah, dan juga cuacanya sangat cerah nih sahabat. Wah, senang banget nih ya, kita sangat excited banget. Semoga nanti perjalanan lancar sampai di tujuan. Kondisi jalan tol Padalenyi ini di hari +2 setelah lebaran ini tuh tampak lancar seperti ini ya sahabat. Jadi tuh cocok banget nih pas wisata ke Bandung ini, ternyata nggak terlalu ramai ya. Di sini nih di tolnya ya, nggak tahu nanti di dalam kotanya. Semoga masih lancar-lancar. Mendekati pintu exit Soreang, kita mulai ke sebelah kiri dan kita pun exit dari tol Soreang ya. Perhatikan juga petunjuk jalannya, jangan sampai salah nih sahabat, kanan atau kiri ya.
Dan yang soreang ini tuh kita ke arah kanan ya. Jadi Ciwidey ini adalah bagian dari Kabupaten Bandung. Sebelum kita menuju ke Ciwidey itu kita harus melalui soreang dulu ya. Untungnya udah ada jalan tol baru ini nih. Coba kalau kita harus melalui dalam kota itu lumayan banget nih sahabat ribetnya ya. Jadi menurut mama sih tol pintu soreang ini sangat menolong banget pada saat kita mau ke Ciwidey ya. Dari exit tol Soreang itu kita juga masih ada perjalanan beberapa kilometer lagi sampai menuju pintu yang benar-benar exitnya ya. Nanti kita nyampe di Soreang dekat atau alun nih sahabat. Sampai di sini masih lancar banget ya, alhamdulillahnya. Dan juga cuacanya sangat cerah dan menjanjikan nih menuju wisata Ciwidey. Tinggal beberapa ratus meter lagi ya, dan nanti kita akan keluar dari tol Soreang ini. Kita itu baru sampai di daerah Soreangnya ya, belum sampai Ciwidey-nya loh. Di Google Map-nya itu terpantau bahwa perjalanan kami masih sekitar 1,5 jam lagi ya. Padahal sebetulnya sudah agak deket sih, makanya kita curiga pasti ada titik-titik yang nantinya macet nih sahabat. Sekarang kita mulai exit dari tolnya dan kita akan nyampe di dekatnya alun-alun Soreang ya. Mungkin sahabat juga sudah familiar ya dengan tempat ini. Di daerah Soreang ini juga terdapat beberapa hotel yang cukup bagus ya. Jadi recommended banget kalau sahabat pas kebetulan gak dapat penginapan ataupun hotel yang daerah Ciwidey, maka bisa alternatifnya adalah di daerah Soreang ini ya. Terdapat 2 hotel yang cukup besar, antara lain adalah Sultan Raja Hotel dan Grand Sunshine Hotel. Daerah alun-alunnya ini kelihatan cukup ramai dan juga sangat megah ya. Terdapat juga sentra oleh-oleh. Apabila sahabat ingin membeli oleh-oleh dalam jumlah banyak, bisa coba juga di daerah sini ya, tidak perlu harus ke Bandung kota. Di beberapa ruas jalan area Soreang ini, karena ini merupakan aktivitas sudah perkotaan ya, jadinya tuh terdapat beberapa titik kemacetan, termasuk juga banyak angkot dan juga banyak kendaraan umum lainnya ya. Jadi harus berhati-hati. Keluar dari area perkotaannya, kita mulai masuk ke area pinggirannya ini ya. Dan disinilah jalanan sudah mulai menyempit dan juga kendaraan cukup padat. Terutama ini kelihatannya kendaraan yang mau berwisata ya, karena ini adalah jalur menuju ke Ciwidey sekaligus juga menuju ke Pangalengan sahabat. Di jam kami ini menunjukkan 11:15 menit ya sahabat. Kelihatan banget dari arah atas yang ke bawah, yang dari arah Ciwidey ke arah Soreang ini tampak lumayan banyak antrian juga ya. Jadi kita siap-siap nih nanti pas kita pulangnya itu lumayan bisa kena macet juga nih. Makanya mau menyarankan kalau kita misalnya mau berwisata sampai sore ataupun sampai malam, sebaiknya kita sudah memesan tempat menginap ataupun tempat transit di daerah Ciwidey ataupun Soreang ya. Jadinya tuh kita nggak terlalu lelah. Jalanan menuju ke Ciwidey ini sebetulnya cukup mulus ya, dan tanjakannya pun sebetulnya tidak terlalu curam. Akan tetapi memang jalanannya itu kurang lebar, jadi pas banget untuk 2 kendaraan serta masing-masing 2 sepeda motor gitu per jalurnya ya. Jadi tuh agak susah kalau mau menyalip, tentu saja itu tidak disarankan. Makanya di sini kita lihat ya, garis tengahnya ini pun garis tengah yang kuning tidak terputus. Ini merupakan jalan nasional dan kayaknya sih satu-satunya ya. Jadi aktivitas wisata serta aktivitas penduduk ataupun warga itu memang menggunakan jalan yang sama. Makanya nggak heran ya di sini biarpun itu bukan libur lebaran juga tetap aja ramai nih sahabat untuk jalur yang ini.
Di sini kita sudah memasuki area Ciwidey ya, ataupun ini tuh udah masuk ke Kecamatan Ciwidey. Sudah mulai banyak tanjakan dan juga tampak lagi mendung banget nih di sini tuh. Kalau misalnya bukan musim hujan pun, hujan suka tiba-tiba turun gitu. Hampir mirip kayak di puncak ya. Jadinya kita harus bersiap-siap untuk membawa payung ataupun jas hujan dan juga jaket ya, karena udaranya juga cukup dingin. Di sini terdapat juga pom bensin seperti ini, bisa juga buat rest area kita ya memanfaatkan fasilitasnya. Jadi jangan takut sih, udah deket ke tempat wisata ini masih ada pom bensin seperti ini. Dan memang perjalanan ini sebetulnya hanya 20 km saja, tapi waktu tempuhnya itu diperkirakan sekitar 70 menit atau alias 1 jam lebih ya. Wah, ini sangat menantang nih. Sekarang masih lancar, entah nanti di depan kemacetannya seperti apa ya. Ikuti terus perjalanannya sampai habis. Dekat ke area alun-alun Ciwidey ini ya, ada masjid agungnya gitu. Ini tuh kemacetannya sudah semakin terasa ya, dan kelihatan dari lawan arah atau dari arah Ciwidey ke arah Soreang ini tampak juga lebih padat nih sahabat. Kita nanti siap-siap pulangnya ya. Jadi tuh main kesini emang kayaknya nggak bisa lama-lama ya. Hujan pun tampak mulai turun dan cukup deras juga nih. Padahal perjalanannya masih sekitar lebih dari 16 km lagi ya, dan jarak tempuhnya itu sekitar di sini 55 menitan lagi. Wah, ini cukup menantang ya. Dengan adanya hujan ini tampak menjadi lebih lambat perjalanan ini sahabat. Meskipun hujannya tuh semakin deras saja, akan tetapi para pengendara sepeda motor tampak tidak menyerah ya. Para pengendara itu tampak menggunakan jas hujan, jadi pada berteduh dulu pakai jas hujannya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Tetapi dengan demikian itu juga ada beberapa juga sepeda motor yang tidak lanjut perjalanan ya, karena mungkin belum tentu kuat juga nih menghadapi dinginnya hujan yang cukup deras ini di daerah Ciwidey ya. Wah, banyak sekali ternyata pengendara sepeda motornya yang tetap bertahan ya. Padahal ini tuh dingin banget loh sahabat. Mama ngerasain pas abis kehujanan itu ternyata rasanya dingin banget ya. Karena memang Ciwidey itu udah dingin, kena air hujan itu lumayan juga. Sebaiknya kita berhati-hati, jangan sampai masuk angin dan juga kesakitan ya. Nah, bisa kita lihat banyak juga yang berhenti menunggu hujan mereda ya. Sekarang ini tinggal beberapa kilometer lagi, jam sudah menunjukkan pukul 12.20 ya. Padahal sebelumnya estimasi itu 12.30 sudah sampai di tempat tujuan nih sahabat. Jadinya memang kemacetannya semakin bertambah saja ya, makin ke atas ini. Maklumlah ini area wisata ya, dan mungkin juga bercampur dengan para warga yang ingin bersilaturahmi di hari kedua lebaran ini ya. Jadinya makin padat saja nih lalu lintasnya. Melihat arus balik yang tampak ngantri panjang seperti ini membuat kita makin semangat naik ke atas ya, dan cepat-cepat nyampe di tempat wisata, kemudian nanti cepat-cepat pulang nih sahabat. Jadinya seperti itu ya. Sekarang ini pukul 12.34 menunjukkan bahwa
perjalanannya sudah cukup dekat ya, jadi tinggal beberapa ratus meter saja kita menuju ke Nemo Jungle Hot Springnya nih sahabat. Tadi kita sudah melewatin Vale Ciwidey Vale Hot Spring juga ya, itu juga tempat pemandian air panas yang sudah cukup lama eksis nih. Kalau sahabat punya cukup banyak waktu bisa mampir juga ke situ ya, jadi mandi 2 kali air hangat nih sahabat. Kalau sudah melewati Ciwidey Vale Hot Spring ini, kita udah siap-siap, sebentar lagi Nemo Jungle-nya udah nyampe ya. Dan nanti kita akan melihat juga dari jauh itu terdapat belokan ke arah kiri. Di situ bertuliskan tulisannya itu Puncelingnya. Jadi itu dulu sebetulnya di daerah sekitar Nemo Jungle dan juga daerah Nemo Jungle itu adalah tempat perkemahan juga yang cukup terkenal ya. Namanya Punceling itu nih sahabat. Oke, sekarang kita bentar lagi mau belok ke kiri menuju ke area Nemo Jungle Hot Spring-nya. Sudah terdapat juga tulisan Nemo Jungle Hot Spring-nya ya. Nah, di sini kita masuk. Di sini tuh terdapat jalanan yang sudah ada konbloknya. Jaraknya sebetulnya hanya sekitar 600-an meter ya. Akan tetapi karena memang jalanan cukup sempit, jadi tetap harus berhati-hati kecepatannya untuk menjaga agar kita nanti tidak bersenggolan sama kendaraan dari lawan arah ya. Dan ini tuh cukup bisa dilewati oleh 2 kendaraan berlawanan arah, jadinya cukup aman sih. Kurang lebih seperti ini kondisi perjalanannya ya. Jadi tuh memang cukup bisa jalan dengan lancar, tetapi kecepatannya nggak bisa maksimal banget, apalagi lagi turun hujan seperti ini ya. Perlu perhatikan juga karena di sebelah kanan jalan itu juga tampak ada batu-batu yang besar gitu, jadi kita harus hati-hati banget nih. Sudah semakin mendekat, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Nemo Jungle Hot Spring-nya ya. Jadi tuh sahabat, kalau memang buat kita yang dari luar kota sangat berekspektasi besar ya untuk bisa menikmati keindahan dan juga menikmati berendam di air hangatnya di Nemo Jungle Hot Spring ini ya. Kalau ternyata nanti di sini tuh masih kondisi penuh dan juga kondisi banyak orang itu ya kita harap maklum saja ya. Karena memang wisatanya masih baru dan juga memang sangat viral karena merupakan tempat pemandian pertama air hangat di tengah hutan Ciwidey ini. Jadi memang kondisinya beda dengan pemandian air hangat yang lainnya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat untuk jalan-jalan virtual ataupun memberikan gambaran perjalanan menuju Nemo Jungle Hot Spring. Semoga bermanfaat dan support terus channel Mama Diani Duna dengan cara support like, comment, and subscribe, dan juga silakan share video ini ke media sosial sahabat semuanya. Bye, sampai jumpa lagi di video Mama Diani Duna yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.